Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, pada video ini kita masuk pada pertemuan yang ke-11. Kita akan membahas tentang pembelian barang atau purchase dan retur pembelian. Oke, sebelumnya kita buat terlebih dahulu. Ini soalnya, buatlah file mayap dengan nama PT, nama panggilan, kelas latihan 11 atau 11 ya. Kemudian atur accounting periodenya 12 bulan dari bulan Januari sampai Desember 2021. Kemudian buatlah account list dengan cara import account. Kemudian buatlah pengaturan pada link account dan banking account, sales account dan purchase account. Kemudian buat tax code PPN dengan rate 10%. Kemudian yang keenam, buatlah item list dan count inventory. Inventory-nya tanggal 1 Oktober seperti di bawah ini. Jadi ada 4 buah item ya, komputer, printer, hard disk dan flash disk. Ini buying detailnya, selling detailnya, kemudian tax code atau pajaknya. Yang komputer dan printer ada PPN, hard disk dan flash disk itu NT atau non tax ya. Kemudian kalau inventory-nya 23, 24. Jadi silakan dikerjakan ini, kemudian kita lanjutkan dengan membuat card ID supplier ya. Ada 2 buah supplier di sini, yaitu kata komputer dan Rinjani komputer. Dengan syarat pembelian ada 3/10 net 30. Jadi 3% dalam jangka 10 hari, dalam periode 30 hari atau 1 bulan ya. 3% untuk Krakatau dan Rinjani 2%. Jadi pembelian barang ketika pelunasannya dalam jangka 10 hari dari pembelian, maka dapat diskon 3% ya dari supplier. Ya, kalau lewat dari 10 hari dari tanggal pembelian, maka diskonnya hangus ya. Seperti itu perhitungannya. Ya, cara menambahkan syarat pembelian di sini belum saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi di sini akan saya jelaskan. Caranya adalah pertama kita buat terlebih dahulu card listnya supplier. Tadi namanya PT Krakatau ya. Kemudian buying detail. Nah, di sini kita atur syarat pembeliannya. Yang tadi 3/10 net 30. Jadi untuk payment is due-nya in a given of days. Kemudian diskon days-nya 10 hari. Balance due day-nya balance due day 30 hari. Kemudian diskonnya 3%. Nah, itu saja yang diisi. Jadi 3%/10, balance-nya net per 30. Oke, begitu caranya. Kemudian yang kedua, kita buat supplier yang kedua, PT Rinjani. Kemudian buying detail untuk syarat pembelian. Sepuluh hari, 30 hari. Kemudian diskonnya 2%. Enter ya. Oke, jadi sudah ada 2 buah supplier di sini ya. Customernya belum kita buat karena tidak pembahasan kali ini, kita hanya
pembelian ya, jadi pembelian kepada supplier. Jadi kita hanya butuh cut file untuk supplier saja. Kemudian itu sudah, inventory-nya sudah kita atur sebelumnya ya. Kalau inventory-nya sudah di sini, kita lihat ya, 2, 3, 2, 4. Nah, kemudian kita lanjutkan transaksi ya. Tanggal 1 Oktober disetor modal ke perusahaan 200 juta. Nah, untuk setor modal ini kita membuat akuntansinya, jurnal transaksinya ya, di menu account, transaction journal. Ya, maksudnya record journal entry. Nah, sini kita buat tanggal 1 Oktober, store modal awal. Jadi ini perusahaannya baru buka gitu ya, bulan Oktober. Akun yang kita gunakan di sini yaitu kas di bank, itu di debit sebesar 200 juta ya. Nah, jangan lupa hati-hati dalam penulisan 0 ya. Jangan salah input. Nanti kalau salah input tidak balance dengan yang saya buat. Kemudian kas pada modal ya. Kas pada modal usaha. Nah, kasnya bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Jadi teksnya balance 0 ya. Ini sudah record. Nah, kita lihat jurnalnya. Jurnal di sini masih kosong ya. Kenapa kosong? Karena tanggalnya itu nggak sesuai. Maka kita ubah menjadi tanggal 1 Oktober. Enter. Nah, baru dia muncul di sini. Seperti itu caranya. Untuk nomor 1 ini di close. Kemudian nomor B, 3 Oktober perusahaan membeli barang dagangan secara kredit pada Rinjani Komputer. Jadi pembelian barang secara kredit di sini ya. Dengan kuantitinya 5 unit komputer dan 5 unit printer. Sekarang kita lakukan transaksi pembelian di menu purchase, enter purchase. Kemudian pertama kita ubah dulu layoutnya menjadi item. Ambil layout di sini, ambil item. Kemudian suppliernya kita membeli barang kepada Rinjani Komputer. Ya, ini termnya sudah ada 2/10 dan 30. Tanggalnya jangan lupa tanggal ya. Tanggal 10. Enter. Dengan rincian 5, kemudian tekan tab ya, sampai item numbernya, ambil tab, ambil komputer, kemudian tab lagi, price-nya kita masukkan berapa price-nya di sini ya, sesuai dengan soal. Ini 4 juta ya, 4 juta. Nah, enter aja, dia langsung ke total di sini ya, 20 juta pembelian kita, PPN. Kemudian 5 buah printer, masukkan lagi harga belinya 1.500.000, enter. Nah, sesuai soal kita lihat 1.500.000. Kemudian jika sudah, untuk soal ini kita membeli barang kepada PT Rinjani 20.500.000 ya. Frag-nya masih kosong ya, karena di soal belum ada frag ya untuk kali ini ya. Frag ini ongkos angkut pembelian. Teksnya 2.750.000. Total amount 30.250.000. Jadi di soal kita lihat pembeliannya secara kredit ya. Kalau kredit yang menentukannya pay today. Pay today-nya kosong, dikosongkan. Nah, kredit ya, berhutang.
Ya, bedanya nanti kalau tunai ini disihkan, nanti ada contoh soalnya. Setelah itu kita langsung record. Jurnal memonya kita buat di sini pembelian kepada PT Rinjani. Nah, pembelian barang PT Rinjani Komputer. Record, pastikan tanggalnya tanggal 3 Oktober. Oke, record. Ini ceng saja. Cancel saja. Oke, sudah terrecord, kita jurnalnya. Nah, purchase-nya sudah kelihatan di sini ya. Beli barang ke PT Rinjani Komputer. Ini pembeliannya. Kredit, debit ya. Debitnya, hutangnya bertambah di sini. Persediaan barangnya bertambah, PPN masukannya bertambah. Oke, itu untuk nomor B. Kemudian nomor C, tanggal 4 Oktober perusahaan membeli barang kepada Krakatau Komputer, dibayar tunai ya. Ini baru tunai. 10 unit hard disk dan 10 unit flash disk. Caranya sama, masih sama, pembelian masih di sini. Kemudian Krakatau. Ya, tadi Rinjani, sekarang Krakatau, tanggal 4 Oktober. Nah, di 10 unit. Tab, ambil hard disk 10 unit 500.000. Ini NT ya, nggak pakai pajak. Karena di bawah 1 juta nggak ada pajak ya. Kemudian 50.000. Nah, sudah semuanya 5.500.000. Katanya tunai tadi ya. Jadi total amountnya 5.500.000. Nah, 5.500.000. Jadi kita buat di sini. Nah, di sini totalnya yang untuk harddisk itu di atas 1 juta ya. Karena dia 10 kali 500 itu 5 juta. Jadi kita ganti teksnya di sini menjadi PPN. Nah, pada asalnya dia memang tidak ada pajak ya. Tapi karena dia di atas totalnya di atas 1 juta, maka dikenakan PPN. Kalau ini di bawah 1 juta, jadi NT. Jadi ada pajak di sini 500.000. Kemudian total amountnya 6 juta. Maka karena pembelian secara tunai, maka kita isi P2D-nya sesuai dengan total amountnya di sini. Seluruhnya ya, kita beli secara tunai 6 juta. Enter. Maka balance due-nya 0 ya, karena sudah kita bayar secara tunai. Oke, ini namanya pembelian ke pembelian barang ke PT Krakatau ya. Oke, jika sudah betul semuanya, langsung kita record. Cancel saja. Cancel. Oke. Setelah jurnalnya, pembelian ya yang kedua. Ini PT Krakatau ya. Jadi sudah masuk ya pembelian barang kita kepada PT Krakatau. Nah, kalau kita lihat all, ini general tadi. Nah, ini yang all-nya ya, jurnalnya semuanya. Jadi sudah kita beli barang ini ya, ini hutang sudah kita kas di bank itu berkurang dan hutang juga berkurang. Yang dibayarkan gitu ya. Oke, kemudian kita masuk kepada soal berikutnya, tanggal
5 kita retur barang ya yang rusak, pembelian kepada PT Rinjani tanggal 3 Oktober, berarti yang ini ya, tanggal 3 Oktober. Satu unit komputer dan 2 unit printer. Caranya adalah kita retur pembelian ya. Oke, kita retur ke PT Rinjani ya. PT Rinjani kita retur, ambil dulu Rinjaninya. Kemudian kita retur tanggal 5 Oktober. 5 Oktober yang kita kembalikan itu 1 dan 2 ya, 1 komputer dan 2 printer. Berarti kalau retur itu kita kasih tanda min ya. Min 1 tab. Nah, min 1. Kemudian min 2 printer. Nah, jadi kalau retur itu dikasih min ya. Setelah itu kita record. Setelah di record, ambil register. Nah, di sini masih belum muncul, ubah tanggalnya, enter. Nah, yang kita retur itu tanggal atas pembelian tanggal 3, berarti yang ini, tanggal 3 ini. Atas pembelian tanggal 3. Ini yang pembeliannya tanggal 5 ini yang returnya. Ini returnya debit ya, karena pembelian. Jadi yang ini kita lihat tanggal 3 ini statusnya masih open. Ya, dia antara open atau close. Yang close ini ya, karena kita sudah tidak ada hutang, ini close. Kalau open ini tandanya kita masih ada hutang. Ya, yang retur kita adalah retur yang berhutang ya, retur yang tanggal 3 ini. Karena masih berhutang. Maka di menu return and debit kita lihat kalau berhutang, maka kita ambil adalah apply to purchase. Ya. Kalau masih open tadi, masih berhutang. Ya, karena pembelian kita tanggal 3 berhutang, maka yang kita ambil adalah apply to purchase. Ya, kita buat di sini tanggal 5 returnya, pengembaliannya tanggal 5 sebesar 7.700.000. Jadi total pembelian kita 29 juta. Kemudian kita klik di amount applied ini, klik. Nah, muncul dia, enter. Kemudian langsung kita record. Ya, ini masih open. Oke, sudah hilang transaksinya. Maka yang returnnya sudah close ya. Dan amount due-nya sudah berkurang ya, karena sudah kita kembalikan barangnya. Maka pembayaran juga sudah berkurang. Nah, jadi seperti itu caranya. Ya, jurnalnya kita lihat. Ya, ini pengembalian hutang usahanya bertambah dan juga berkurang ya. Kemudian untuk nomor 6 itu retur juga, tapi returnya close ya, atas pembelian tanggal 4 ya, yang ini tunai, berarti close nanti. Nah, 3 unit dan hard disk dan 3 unit flash disk. Kita lihat di sini pengembalian kepada PT Krakatau. Kita kembalikan tanggal 6.
berarti min 3 hard disk dan min 3 flash disk. Nah, ini nggak ada pajak ya karena di bawah itu. Langsung kita record di sini. Cancel. Kemudian apa yang kita ambil? Yaitu register. Nah, ini proses dari returnya. Kita lihat kita pengembalian atas tanggal 4 Oktober ya, statusnya close. Ya di soal ya 4 Oktober. Jadi return debitnya kalau close kita ambil receive refund. Ya. Ini tanggal 6 1.800.000 kita kembalikan ke kas kita ya. Jadi debit record. Oke, sudah bertambah kas kita dan ini sudah close, sudah selesai. Jadi seperti itu caranya. Kita lihat di soal sudah selesai ya. Kita lihat persediaan barang kita. Laporan persediaan barang, laporan pembelian dan standar balance sheet. Kita lihat di report. Untuk standar balance sheet-nya nanti harus sesuai ya dengan yang saya buat. Oke, display. Ini tanggal 31. Enter. Nah, sesuaikan tanggalnya, kalau enggak dia enggak muncul. Jadi ini nanti di send to kemudian di PDF kan. Oke. Ya. Dan kemudian purchase pembelian all purchase di sini. Display. Kalau nggak ada tanggalnya ambil customize. Kita ubah tanggalnya tanggal 1 sampai 31 Oktober ya. Nah, baru dia muncul. Ini proses dari pembelian ya. Ini masih open, close ya. Ini transaksinya. Ini kalau kurang lebar dilebarin aja di sini. Nah, baru di send to ke PDF, nanti dikumpulkan. Kemudian laporan untuk persediaan ya, inventory. Inventory ini item list summary, display. Nah, ini laporan inventory kita. Jadi unitnya 6, 6, 9, 11 ya. Ini harus sama, kemudian ini juga harus sama, harus balance ya. Baru laporannya betul ya, transaksinya yang dikerjakan betul. Jadi nanti juga dikirim nanti ya, send to ya, PDF. Oke, jadi seperti itu transaksi pembelian dan retur pembelian ya. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.